kecurangan terkait liabilitas. Berikut nama anggota kelompok kami yang beranggotakan 8 orang. Liabilitas yang kurang saji. Kecurangan liabilitas yang kurang saji sulit dideteksi oleh auditor. Auditor laporan keuangan menggunakan prosedur audit yang dapat diprediksi yang diwajibkan dalam standar audit berlaku umum. Menggunakan prosedur audit yang dapat diprediksi memungkinkan pelaku kecurangan dapat menemukan cara untuk menyembunyikan skemanya dari auditor yang bekerja sesuai standar audit berlaku umum. Ada beberapa metode untuk menyembunyikan kecurangan laporan keuangan dari auditor. Di antaranya, pertama, kolusi dengan pihak dalam dan pihak luar seperti yang terjadi dengan eksekutif bank pada kasus kecurangan yang dibahas selamanya. Yang kedua, pemalsuan, di mana untuk ini auditor laporan keuangan tidak jelas untuk mendeteksinya. Ketiga, pengurusan yang kompleks pada umumnya diungkapkan pada laporan-laporan internal yang tidak ditinjau sebagai bagian dari audit berdasarkan standar audit berlaku umum. Yang keempat, kebohongan oleh manajemen dan personel penting lainnya. Yang kelima, kecurangan yang menyertai bentuk seperti transaksi umum dalam perusahaan dan kartu lain bukan merupakan sesuatu yang tidak biasa atau tidak lazim. Kemudian ada yang keenam, yaitu sikap diam dari orang-orang yang mengetahui adanya kecurangan tersebut. Maksudnya di sini, orang yang telah mengetahui kecurangan tersebut cenderung bersikap diam dan tidak melakukan respon apapun. Yang ketujuh, sifat kecurangan yang tercatat di luar pembukuan atau yang biasa disebut dengan off book. Berarti bahwa catatan dari perusahaan tidaklah mengandung kecurangan seperti kecurangan yang tidak dibahas sebelumnya. Kemudian adanya dokumentasi yang menyesatkan. Dan yang kesembilan, kecurangan yang jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo laporan keuangan atau kecurangan dalam jumlah besar yang terbagi ke dalam jumlah-jumlah kecil dan tersebar ke berbagai anak perusahaan. Dan yang ke-10, transaksi fiktif yang menggunakan jumlah yang terlihat normal dan bukan jumlah yang dibulatkan. Dan yang terakhir yaitu ke-11, dokumen-dokumen fiktif yang dibuat oleh manajemen untuk mendukung adanya kecurangan. Kemudian selanjutnya yaitu cara memanipulasi liabilitas. Memanipulasi liabilitas biasanya dengan cara lebih kompleks, tidak sekedar mencatat kurang saji atau menyembunyikan liabilitas. Salah satunya dengan menggunakan rekonstruksi dan cadangan-cadangan liabilitas lainnya secara tidak sesuai. Mencatat cadangan pada pembukuan perusahaan, baik dalam hal merger, rekonstruksi, pembersihan lingkungan secara tidak tepat, litigasi, dan alasan-alasan lainnya. Biasanya melibatkan pengakuan terhadap biaya dan liabilitas dan konta aset yang terkait. Dalam menetapkan besarnya nilai cadangan, perusahaan harus mematuhi PABU dengan mencatat cadangan hanya ketika liabilitas itu ada. Pada saat cadangan sudah dibuat, pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan benar-benar berkaitan dengan cadangan tersebut dan bukan dilaporkan sebagai biaya pada periode yang sedang berjalan. Identifikasi eksposur kecurangan liabilitas yang kurang saji. Mengidentifikasi eksposur kecurangan terkait liabilitas yang kurang saji adalah dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai transaksi yang melibatkan liabilitas dan yang dapat disajikan terlalu rendah sehingga mengakibatkan adanya kurang saji terhadap liabilitas. Transaksi-transaksi terkait liabilitas: yang pertama, pembelian persediaan; yang kedua, pengakuan atas gaji dan upah dan liabilitas yang masih harus dibayar lainnya; 3, penjualan produk; 4, penjualan jasa; pembayaran kembali deposit dan pembelian kembali sesuatu pada masa yang akan datang; 5, meminjam uang; 6, pengakuan liabilitas. Utang dagang yang kurang saji: yang pertama, tidak mencatat pembelian atau mencatat pembelian setelah akhir tahun. Yang kedua, mencatat nilai retur pembelian atau potongan pembelian yang lebih saji. 3, membuat seolah-olah liabilitas telah dibayar atau dihapuskan padahal belum. Nilai liabilitas yang masih harus dibayar kurang saji. Beberapa liabilitas yang masih harus dibayar diantaranya adalah uang gaji, utang pajak penghasilan, utang sewa, utang
gratuitas, utang bank, dan lain-lain. Selanjutnya ada indikator analitis. Indikator analitis terkait adanya nilai utang dagang yang kurang saji. Biasanya berhubungan dengan saldo-saldo yang dilaporkan, nilai dinilai terlalu rendah. Indikator analitis untuk utang wesel dan hipotek yang tidak dicatat diantaranya: 1. Hubungan yang tidak masuk akal antara biaya bunga dan liabilitas yang tercatat. 2. Penurunan yang signifikan atas utang yang tercatat. Dan 3. Jumlah tercatat utang wesel, utang hipotek, liabilitas guna sewa usaha, liabilitas dana pensiun, dan utang-utang lainnya dinilai terlalu rendah. Indikator akuntansi atau dokumentasi. Indikator dokumentasi menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni faktor dari pemasok sudah diterima namun tidak adanya liabilitas yang dicatat. Yang kedua yakni pembelian dalam jumlah besar yang dicatat setelah akhir periode namun barang diterima sebelum periode yang bersangkutan berakhir. Yang ketiga yakni pembayaran dalam jumlah yang besar yang dilakukan pada periode berikutnya, penanggalan kembali pada periode saat ini, dan adanya laporan piutang tanpa adanya liabilitas yang dicatat. Yang keempat yakni jumlah yang tercantum dalam laporan pemasok tanpa adanya liabilitas yang dicatat. Dan yang terakhir yakni kekeliruan dalam uji pisah batas. Indikator dokumentasi yang terkait dengan semua jenis kecurangan liabilitas yang kurang disaji adalah: yang pertama, hanya tersedia salinan catatan-catatan yang terkait dengan pembelian di mana dokumentasi yang asli seharusnya tersedia. Yang kedua, ketidaksesuaian yang biasanya di antara catatan-catatan entitas dan jawaban-jawaban konfirmasi. Yang terakhir yakni transaksi yang tidak dicatat secara lengkap atau secara tidak tepat. Pencarian proaktif indikator terkait pelaporan liabilitas yang tidak lengkap, yaitu mencari indikator analitis secara proaktif seperti mencari akun-akun yang tidak bisa dilihat dalam berbagai cara atau seperti terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berorientasi pada perubahan-perubahan saldo tercatat dari periode ke periode. Yang pertama, berfokus pada perubahan angka-angka laporan keuangan yang aktual. 2. Mempelajari laporan arus kas. Yang ketiga, menggunakan analisis horizontal. Yang keempat, membandingkan hasil-hasil keuangan dan trade dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Indikator analitis menjadi paling diagnostik ketika Anda menggunakan proses berikut. Yang pertama, tanyakan beragam jenis kekurangan seperti apa yang dapat terjadi. Yang kedua, identifikasi indikator kekurangan seperti apa yang akan dimunculkan oleh kecurigaan tersebut. Dan yang ketiga, tentukan apa indikator-indikator tersebut dapat diamati. Fokus pada hubungan dari periode ke periode, yaitu mengidentifikasi indikator analitis kecurangan dengan cara mendeteksi kecurangan liabilitas yang kurang saji. Hubungan-hubungan dalam laporan keuangan adalah dengan menyiapkan laporan keuangan common size dan melakukan analisis vertikal. Dengan pendekatan ini bisa menghitung setiap liabilitas sebagai presentasi dari aset total atau total liabilitas dan ekuitas pemegang saham, dan kemudian berfokus pada perusahaan-perusahaan dalam presentasi. Membandingkan informasi laporan keuangan dengan perusahaan lain. Membandingkan saldo liabilitas perusahaan dengan perusahaan lain tidak sama bergunanya dengan membandingkan pendapatan, piutang dagang, persediaan, dan saldo-saldo lainnya. Perusahaan dapat membiayai operasional dengan 3 cara, yaitu: yang pertama laba, kedua pinjaman, dan 3 investasi pemilik atau pemegang saham. Membandingkan jumlah yang ada dalam laporan keuangan dengan aset yang seharusnya dapat mempresentasikan atau dengan faktor-faktor di luar laporan keuangan. Sebagian besar liabilitas tidak dapat mempresentasikan aset tertentu. Biasanya sulit untuk membandingkan saldo liabilitas dengan sejumlah informasi non keuangan yang harus dicatat pada liabilitas hipotek pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu. Mencari indikator akuntansi dan indikator dokumentasi secara aktif. Dokumentasi sangat membantu dalam mendeteksi kecurangan liabilitas yang kurang saji. Liabilitas yang kurang saji ada pada akun-akun pemasok atau pemberi pinjaman di mana perusahaan yang kelihatan lain atau melaporkan dengan nilai saldo nol pada waktu yang bersamaan. Beberapa rasio yang digunakan dalam mendeteksi adanya kecurangan.
1. Pencatatan utang dagang secara tidak lengkap. 2. Pencatatan liabilitas yang masih harus dibayar secara tidak lengkap termasuk gaji, pajak penghasilan, bunga, dan sewa. 3. Pencatatan pendapatan diterima di muka atau liabilitas secara tidak lengkap. 4. Pencatatan liabilitas jasa atau garansi dan liabilitas lainnya secara tidak lengkap untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Misalnya pembelian kembali sekuritas, pembayaran kembali deposit, dan lain-lain. 5. Pencatatan beragam liabilitas seperti wesel, hipotek, sewa guna usaha, dana pensiun, dan lain-lain secara tidak lengkap. 6. Tidak adanya pencatatan liabilitas bersyarat. Dalam Islam, kecurangan merupakan salah satu sifat tercela yang harus dijauhkan oleh para pelaku ekonomi atau aktor dalam aktivitasnya. Ayat yang menjadi landasan larangan melakukan kecurangan adalah dari Al-Quran, surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, yang artinya 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Ketiga, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Keempat, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Kelima, pada suatu hari yang besar. Dan keenam, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Adapun di surat Al-Maidah ayat 6 ayat 42 yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak yang memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Baru-baru ini ada berita tentang tertularnya puluhan tenaga medis akibat adanya pasien yang tidak jujur tentang kondisinya. Sangat disayangkan pastinya. Hanya karena satu hal, begitu banyak kerugian yang harus terjadi. Ketidakjujuran. Sebuah ketidakjujuran tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebuah ketidakjujuran selalu mengakibatkan munculnya masalah baru. Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Karena ketika kamu gak jujur, bukan hanya orang lain yang dirugikan, tapi dirimu juga ikut dirugikan. Saya jadi teringat sebuah kisah lama. Kisah ini saya dengar dari sejak saya kecil. Begini ceritanya. Ada seorang raja yang memasuki usia senja dan ingin mencari penggantinya. Nah, berbeda dengan tradisi sebelumnya, raja ini tidak menunjuk anak-anak maupun orang terdekatnya. Tapi dia justru memanggil para pemuda di seluruh pelosok negeri itu dan berpidato di hadapan mereka. Aku akan mengadakan sayembara. Kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji ini, rawatlah, dan kembalilah setahun lagi dengan tanaman kalian masing-masing. Bagi siapa yang memiliki tanaman terbaik, akan langsung kutunjuk menjadi raja untuk menggantikanku. Begitu ucapnya. Ada seorang pemuda bernama Joko terlihat sangat antusias. Dan akhirnya dia menanam biji itu dan menyiramnya setiap hari. Hari demi hari berlalu sampai sebulan. Dan ternyata belum tumbuh apa-apa. Setelah 6 bulan, para pemuda lain mulai membicarakan tanaman mereka yang tumbuh tinggi. Namun, pot si Joko masih kosong melompong. Jangankan ada daun dan tangkai, tanda-tanda kehidupan aja nggak ada sama sekali. Tapi Joko tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Dia tetap menunggu biji tersebut bertumbuh. Setahun pun berlalu. Semua pemuda membawa tanamannya kepada sang raja.
Awalnya Joko enggan, namun ibunya mendorongnya untuk pergi dan berbicara apa adanya. Dan raja pun menyambut para pemuda seraya memuji tanaman yang mereka bawa. Wow, kerja kalian luar biasa. Tanaman kalian begitu indah. Aku akan menunjuk seorang dari kalian untuk menjadi raja yang baru. Tiba-tiba raja melihat Joko berdiri di belakang kerumunan orang dan memanggilnya. Joko pun panik dan gemeteran. Aduh, jangan-jangan aku akan dihukum karena tidak memberikan hasil sedikit pun. Begitu pikirnya. Orang-orang di sekitarnya pun mengejek dan mencemooh dia karena membawa pot yang kosong melompong. Tenang, tenang, raja berseru. Ia pun mendatangi Joko, lalu ia mengumumkan, dia adalah raja kalian yang baru. Dan semua orang pun terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal tidak menghasilkan apa-apa bisa menjadi raja? Sang raja pun melanjutkan, 1 tahun yang lalu aku memberimu sebuah biji untuk ditanam. Tapi aku memberikan biji yang sudah dimasak. Dan tentu saja biji yang sudah dimasak tidak akan mungkin bisa bertumbuh. Jadi untuk kalian yang membawa pot dengan tanaman yang indah, kalian semua tidak jujur. Karena kalian semua menggantinya dengan biji yang lain. Dan hanya Joko lah yang memiliki kejujuran dan membawa keberanian untuk membawa pot dengan biji yang aku berikan. Maka dari itu, aku memilihnya untuk menjadi penerusku. Ya, itulah akhir dari cerita tersebut. Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir. Sedangkan kebohongan hanya akan memberimu kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu terus-menerus dikejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Mungkin kamu bisa berbohong pada orang lain, tapi kamu nggak akan bisa membohongi diri kamu sendiri. Kamu nggak akan bisa membohongi Tuhan. Jujur itu adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Keberanian untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatan. Jujur itu melegakan. Jujur itu sangat mahal. Jujur akan membuat kamu dipercaya. Dan kepercayaan itu tidak ternilai harganya. Kepercayaan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.